Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Karyani selaku pengawas Gugus 1 Pantai Sanur, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru se-Gugus Pantai Sanur, dan juga kakak-kakak atau Bapak Ibu Guru dari PAM Univer Bantara Sukoharjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan KKG bersama pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Izinkanlah saya mewakili KGB dari kelas 4 akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini tidak bermaksud apa-apa, hanya sharing saja. Apabila ada sesuatu yang bermanfaat bisa kita praktekkan secara bersama-sama di sekolah kita masing-masing. Ya, baik, sambil kita melanjutkan bahwa budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu budaya itu adalah hasil dari budi dan daya atau pemikiran dari manusia atau seseorang. Nah, dari budaya positif itu sendiri ada pengertiannya. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati itu akan menjadi sebuah budaya, di mana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian tujuan dari budaya positif itu sendiri supaya terbentuknya karakter dan juga meningkatkan dari prestasi siswa itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelaksananya siapa? Siapa yang melakukan budaya positif ini? Yang melakukan budaya positif ini tidak hanya 1 orang 2 orang, tapi seluruh warga sekolah. Di mana seluruh warga sekolah ini tidak hanya kepala sekolah, tapi juga guru, murid, dan semua warga sekolah yang ada untuk secara sadar melakukan budaya positif ini bersama-sama, secara kolaborasi, Bapak Ibu. Kemudian, jika sesuatu atau kesalahan misalnya yang dilakukan secara berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, sebisa mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang positif, yang kita lakukan berulang-ulang pula akan menjadi budaya yang positif. Seperti halnya dengan Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro ini menyadarkan kita semua bahwa sekolah itu merupakan diibaratkan sebagai ladang persemaian. Kemudian para guru atau pendidik itu sebagai petani yang menabur benih-benih persemaian, dan para murid atau siswa kita ini adalah benih-benih yang kita harapkan bisa bertumbuh, kemudian bisa berkembang bahkan berbuah dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu, semoga masih semangat semuanya ya. Coba kalau masih semangat semuanya, kita tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap, gitu ya. Kita ulangi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap, mantap semua Bapak Guru hebat di sini ya. Baik, selanjutnya. Supaya kita lebih bersemangat lagi Bapak Ibu, kita akan SBG. Monggo silahkan berdiri semuanya Bapak Ibu, kita akan SBG bersama. Ini nanti juga mungkin bisa dipraktekkan ke kelas masing-masing yang menggapai bintang. Ya, ice breaking ini bisa kita lakukan bersama-sama nih Bapak Ibu. Penguin ya. Enggak mau. Acang nyambung aja. Yang menggapai bintang. Ya, tangan ke atas menggapai bintang gitu ya Bapak Ibu. Sambil kita menunggu untuk persiapan ice breaking-nya. Bisa? Nggak mau, nggak ada suaranya.
Mungkin ada yang hafal, ada yang sudah tahu, bisa memimpin kita semuanya. Suaranya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke atas hingga berdoa. Oke, pemanasan ya. Oke, pemanasan jadi. Nah, pemanasan dulu. Suaranya nggak mau. Suaranya nggak mau. Suaranya di sebelah kanan ini, Pak. Nggak bisa. Tipo kan. Oh ini. Tapi tadi juga gitu nggak bisa. Nggak boleh. Oke, kita sambil menyanyi saja. Kalau suaranya tidak bisa, diulangi dari awal saja. Kita sambil menyanyi bersama. Oke, kita mulai semuanya Bapak Ibu. Kita ice breaking bersama-sama. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tar putar putar tangan diputar, lunggu gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Dua jembatan, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat. Ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat tinggi empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat kelinci, ku gabung di kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Baik, semangat ya Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke laptop ya. Kita kembali lagi. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu tentang budaya positif ya. Budaya positif ini ada beberapa bagian. Ada 6 bagian. Untuk bagian yang pertama ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan praktek bersama Bapak Ibu tentang proses pembuatan salah satu budaya positif yang akan kita bahas ini. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan melakukan bersama-sama. Silakan kepalkan tangan masing-masing, sebelah kanan boleh, sebelah kiri masing-masing. Silakan dikepalkan, kemudian bayangkan sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira memegang apa Bapak Ibu? Duit. Oh Mas, Mas siapa? Mas Adam. Mas memegang uang, memegang apa? Kertas. Memegang sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian teman yang di sebelah kanan atau kiri Bapak Ibu, silahkan mencoba untuk membukanya. Silahkan, boleh sambil dirayu, digelitikin, boleh sambil dicubit, bagaimanapun caranya. Monggo silahkan supaya bisa tangannya itu yang digenggam bisa terbuka. Nah coba sampai benar-benar bisa terbuka genggamannya itu. Berusaha untuk membuka genggamannya itu.
Bapak Ibu? Ketika ada yang mencoba untuk membuka genggaman tangan yang sudah kita genggam dengan erat atau kepalan tangan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan berusaha memegang apa yang sudah menjadi yang kita yakini, yang kita pegang, yang kita jaga dengan baik. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang bisa mengkontrol diri kita. Jadi yang bisa mengontrol diri atau mengontrol segala sesuatu itu adalah diri kita, bukan orang lain yang berusaha untuk apa? Untuk membuka genggaman itu sendiri. Kita berusaha dengan keras juga untuk tetap konsisten, tetap memegang tangan atau genggaman tangan itu menjaga dengan baik. Itulah yang akan terjadi dari teori kontrol, di mana orang lain itu hanya sekedar mencoba dan yang berwenang penuh adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tadi? Adalah diri kita sendiri. Nah, kalau dulu itu ada stimulus dan respon dari luar rangsangannya. Kemudian yang sekarang adalah dari diri kita sendiri. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang sekarang yang ada adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan, tapi kita juga memahami apa yang mereka pikirkan. Kemudian ada perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam teori kontrol atau teori pilihan ini, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa si anak ini melakukan suatu hal? Apa latar belakangnya? Apa alasannya? Pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang terjadi pada saat ini, menurut teori kontrol ini adalah hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita hanya bisa memaksimalkan faktor X yang ada di dalam diri kita. Untuk faktor Y atau di luar kita, biarkanlah terjadi seperti biasanya. Yang kita maksimalkan adalah faktor X yang ada di dalam diri adalah kesadaran diri kita. Kemudian ada bisa mengontrol orang lain dulunya, kalau yang sekarang tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan, itu tidak bisa. Yang ada sekarang adalah kolaborasi. Kemudian ada berpikir dulu menang dan kalah, kalau sekarang adalah berpikir semuanya menang dan sama, hebatnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu tentang disiplin positif, yakni menurut Dr. William Glasser ini ada makna disiplin. Kalau kita mendengar istilah disiplin, disiplin itu pasti sesuatu yang buruk atau peraturan keras, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Padahal dalam disiplin itu ada disiplin positif, di mana belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Kemudian agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai dan peran kita. Kemudian ada teori motivasi. Motivasi yang ada di luar berarti motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi yang ada di dalam itu adalah motivasi intrinsik. Biasanya murid kita yang pertama mereka melakukannya karena menghindari hukuman, takut dihukum Bapak Ibu guru, takut supaya nanti dia tidak mendapatkan nilai. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Kemudian ada mendapatkan imbalan atau reward. Seringkali imbalan atau reward itu menjadi sesuatu yang berdampak buruk karena apa? Karena dia akan ingin imbalan itu untuk melakukan sesuatu. Kemudian motivasi intrinsik ini dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang diyakini bersama dan bersumber dari hal-hal yang baik. Kalau sekarang ini berarti bersumber dari dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis.
Ya, hebat semuanya ya Bapak Ibu. Suaranya sangat merdu sekali deh. Nah, baik. Kemudian tentang 5 posisi kontrol, di mana seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Siapa yang merasa menjadi guru tapi sering menghukum? Ada. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang disarankan di sini adalah sebagai manajer ketika kita bisa memberikan arahan yang baik untuk murid kita. Nah, dari situ akan ada segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas selanjutnya. Next. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bahwa kalau hukuman itu sesuatu yang buruk, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi atau sebab akibat. Melakukan ini karena sesuatu nanti hasilnya responnya seperti apa. Jadi ada sebab akibat dari konsekuensi itu sendiri. Kemudian kalau hukuman itu biasanya akan membuat merasa marah, rasa bersalah, anak itu menjadi tidak dihargai. Tapi untuk konsekuensi, itu anak akan belajar untuk mematuhi peraturan dan juga dia akan menghargai disiplin itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau sekarang siapa yang setuju dengan hukuman dari pernyataan ini? Silahkan angkat tangan kirinya. Yang setuju dengan konsekuensi, silahkan angkat tangan kanannya. Yang hukuman tangan kiri, yang konsekuensi tangan kanan. Yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Kalau kiri hukuman, kanan konsekuensi. Monggo diangkat tangan kanan atau tangan kirinya. Tangan ada kiri. Yang kiri, ada yang kanan. Ya. Nice. Ya. Iya benar, hukuman. Yang kedua, silakan dibaca. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Termasuk hukuman tangan kiri. Kemudian yang ketiga, Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. termasuk apa? Hukuman, benar sekali. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk? Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. konsekuensi. Kemudian selanjutnya, Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. termasuk Hukuman. selanjutnya, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. termasuk konsekuensi. Karena apa Bapak Ibu? Karena sesuai dengan apa yang dia langgar. Jadi hukuman itu hanya sekedar menghukum. Kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ada sebab, ada akibat gitu. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan. Di mana sekarang ini yang kita tekankan adalah apresiasi kepada anak-anak yang telah berbuat atau bersikap yang baik, memiliki karakter yang baik begitu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hukuman itu identitasnya gagal atau negatif. Kemudian kalau yang identitas sukses bisa dibacakan Bu Rita. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan.
memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terima kasih Bu Rita. Jadi memang hukuman itu hanya bersifat negatif. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi itu yang bersifat netral dan positif. Di mana kita bisa menggantikan hukuman itu dengan konsekuensi dan yang lebih baik adalah restitusi. Untuk restitusi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan supaya anak itu berusaha untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan atau apa yang dia hadapi. Begitu. Nah, sekarang kita kuis Bapak Ibu. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Kita akan melakukan kuis. Silahkan dibuka HP-nya. Kita akan kuisis. Ya. Yang budaya positif kuis, silahkan. Nanti dari kuis ini akan ada door prize-nya. Seperti tadi, kita akan melakukan kuisis yang budaya positif, ya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita akan mencoba untuk melakukan kuisis yang klasik. Klasik ya. Monggo, silahkan nanti akan mendapatkan door prize, ya. Kode lagi Pak. Ya, ini adalah kodenya. Silakan bisa dilakukan semuanya. Ada yang sudah bergabung? Empat, 2, 1, 6. Apa ini? Monggo, bisa. Ada yang sudah masuk Pak Arga? 1. Baru 1, ayo silakan Bapak Ibu kita coba. Sudah ada berapa? Ada 4. Baru 4. Baru 4. Kita tunggu sampai berapa? 5 baru kita mulai atau 10? 10 banyak. Masih 4, mas sudah 7. 10 kita mulai ya. Bisa kita baik, sambil menunggu yang lain kita mulai 8 peserta. Untuk yang pertama, silahkan dijawab pertanyaan yang ada di kuisis tersebut. Nyala kadang. Kalau tadi 3 terbaik, kita pilih 1 terbaik untuk mendapatkan door prize-nya. Ada Bu Anissa yang pertama, kemudian ada Zahir, Pak Zahir, kemudian ada Diana, Pak Zahir atau Ibu Zahir? Oh iya, Bu Laili. Kemudian ada Ibu Diana yang menyusul, ada Pak Hen Jayanto, ada Bu Asnaini. Kalau sudah, kita bisa akhiri. Masih menyusul Bu Ica dan Bu Zahir, Bu Laili. Oh, Bu Diana menyusul lagi. Hen.
Kita stop. Ya, kita stop ya. Oke, kita stop. Dan yang menjadi pemenang tidak disangka adalah Belum ini. Budiana. Oh, yang pertama Budiana. Karena Budiana sudah ada, maka diserahkan ke yang kedua, yaitu Hen Jayanto. Siapa ini Pak Hen Jayanto? Monggo, silakan diambil satu door prize-nya dan maju ke depan. Lumayan, Bro. Gimana lagi? Anaknya disimpen sih. Mana ke anaknya? Ayo. Anaknya sing ngekos. Terima kasih Pak Hen yang berhasil untuk menjawab kuis kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke bahasan selanjutnya. Setelah kita melakukan kuis, Bapak Ibu, kita akan melakukan praktek dari peraturan kelas. Nanti kita akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas akan menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif itu akan membentuk budaya yang positif. Jadi siklusnya seperti itu, Jin. Ada peraturan, keyakinan, lingkungan, dan budaya yang positif. Nah, dari kedua ini ada kesepakatan kelas dan juga ada keyakinan kelas. Siapa yang bisa membedakannya? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana yang merupakan kesepakatan kelas? Dan mengapa ada perbedaan atau ada persamaan dari keduanya? Ada yang bisa akan mendapatkan door prize? Monggo, siapa yang ingin mencoba untuk menjawabnya? Apa perbedaan dan persamaannya? Ada kesepakatan dan keyakinan. Kalau biasanya kita lakukan adalah kesepakatan kelas. Nah, yang kita akan lakukan adalah keyakinan kelas. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya sama-sama disepakati di kelas itu mungkin J. Kemudian apa perbedaannya? Yang satu sepakatan, yang satu keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih cenderung ke diri sendiri, ke nilai-nilai yang ada dalam diri sendiri. Mungkin bisa di pendapat saya, kesepakatan itu mungkin untuk semuanya, disepakati untuk banyak orang. Kalau di keyakinan itu termasuk diri sendiri. Jadi keyakinan kita sendiri gitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Sukarni. Kita berikan aplaus kepada Ibu Sukarni dan sekaligus mendapatkan door prize karena telah bisa membedakan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sendiri. Lanjut. Untuk selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama. Kita akan yang ada apa Bapak Ibu? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jujur, kejujuran, ada lagi? Disiplin, tanggung jawab, apalagi? Jawabannya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Tapi ini siapa? disiplin, tanggung jawab, ramah, Wah. dilarang mengganggu orang lain. Puisis. Dan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Keyakinan kelasnya apa? Disiplin? Oh, oke, disiplin. Apakah benar? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena berkomitmen untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yang terwujud adalah apa Pak Ibu? Ada yang tahu? Lanjut. Tanggung jawab. Adalah menghormati orang lain dan keselamatan. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Ya, ada lagi?
Dan jawabannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah disiplin, ada lagi sabar, ada lagi Apa itu? dan jawabannya adalah bersabar, betul, menghormati orang lain. Kemudian menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan, betul. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Hebat sekali semuanya. Dan keamanan. Baik, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama ada kesenangan, itu tentang kebutuhan untuk merasa senang atau bisa berkaitan dengan hobi. Yang hobinya mancing, sukanya mancing, begitu. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Setiap orang pasti pengennya bebas, begitu ya. Itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi dan diakui. Ada bertahan hidup, yakni kebutuhan fisiologis, rasa lapar, sandang, pangan, papan, dan juga psikologis atau bisa dengan rasa aman yang dirasakan oleh seseorang. Itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tersedia pada kelompok kelasnya masing-masing. Ada kertas, kemudian ada sticky note, kemudian ada juga alat tulis. Nanti kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Untuk langkah pertama, yakni yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati oleh warga kelas. Peraturannya bisa 1, bisa 3, bisa 5. Biasanya peraturan ini yang bersifat negatif atau ada kata dilarang, kemudian ada kata tidak boleh, ada kata jangan, begitu ya. Terus yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dari peraturan yang dibuat tadi akan diubah menjadi sesuatu yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu. Kemudian yang kelima, tentang peran dari seluruh warga kelas, yaitu ada guru dan juga ada siswa, dan merumuskan keyakinan kelas dan ditinjau dari waktu ke waktu. Mungkin ada kertas bisa dibagikan ke masing-masing kelompok ya. Silahkan nanti kita buat bersama-sama, dituliskan pada kertas pleno yang sudah ada di kelompoknya. Itu ada rambu-rambunya, judulnya terlebih dahulu tentang implementasi budaya positif melalui praktek keyakinan kelas. Nanti ada yang pertama, langkah yang pertama nanti bisa dituliskan di situ, menuliskan peraturan-peraturan kelas yang sudah ada. Untuk peraturannya bisa dituliskan di kertas yang kecil, sticky notes-nya. Bisa dituliskan di situ. Jadi dibuka dulu ya kertasnya. Monggo. Terus kemudian bisa dituliskan yang atas. Ya sudah semuanya. Ya. Nah, ini nanti akan ada nilai kebajikan universal dan keyakinan kelasnya. Untuk nilai kebajikan universal, itu nilai yang disepakati bersama, ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, untuk keyakinan kelasnya, itu ada nilai kebajikannya. Kami murid yang semangat belajar, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah keyakinan kelas yang akan terwujud. Next. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana kita bisa menuangkan peraturan-peraturan kelas, kemudian mengubahnya menjadi kalimat positif, kemudian juga dari peraturan itu kita ubah ke kalimat yang positif. Contohnya kita tulis bersama yang atas dulu, Bapak Ibu.
monggo. Atas dulu, judulnya silakan ditulis. Langkah pertama adalah menuliskan peraturan kelas. Menuliskan peraturan kelas. Ya, yang di atas dulu, dituliskan dulu. Langkah yang pertama sesuai kertas yang sudah ada rambu-rambunya. Jadi yang di atas ditulis dulu dari kelompok KGB kelas berapa. Kemudian langkah pertama dituliskan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Contohnya misalkan ada 5 di situ. Ini ditulis dulu yang atas, kemudian bisa 5 atau 3 peraturan juga boleh. Peraturan kelas. Yang peraturan kelasnya apa saja? Misalnya dari kelompok KGB kelas 1 ini. Ya, kelas 1. Di kelas 1 apa? Peraturan kelasnya. Biasanya apa di situ? Dilarang datang terlambat. Ya, tulis di situ, kemudian bisa ditempel. Jadi ditulis. Ya, 1 nanti ditempelkan di sini. Dilarang datang terlambat. Ada lagi, tidak boleh makan di kelas, boleh. Tidak boleh buang sampah sembarangan, bisa dituliskan, kemudian ditempelkan di situ. Ada 5 peraturan boleh, 3 peraturan juga bisa. Kalau yang dari kelas 1 ini, ada yang pertama peraturannya dilarang datang terlambat. Kemudian dituliskan masing-masing peraturan kelas atau peraturan sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mungkin yang ada di kelas Bapak Ibu juga, dari kelas 1, kelas 4, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan juga di kelas 6. Langkah pertama adalah merumuskan dari peraturan kelas itu sendiri. Langkah pertama. Peraturan-peraturan silakan dituliskan di dalam sticky notes. Ya, peraturannya ada 5, bisa 4 boleh. Ya, 4 boleh. Ini untuk yang di kelas 1, 4. Kemudian langkah kedua seperti rambu-rambunya. Langkah kedua adalah mengubah menjadi kalimat yang positif. Jadi dilarang tadi diganti atau diubah. Dilarang datang terlambat, berarti diubah menjadi kalimat yang positif. Datang tepat waktu, betul sekali. Datang tepat waktu. Tadi dilarang diganti dengan datang tepat waktu. Ada kata positif yang diubah dari peraturan kelas yang telah dibuat tadi. Dilarang membuang sampah. Nah, itu peraturannya. Kemudian dari peraturan itu muncul kalimat positifnya. Kalimat positifnya kalau tadi dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya dilarangnya dihapus menjadi buang sampah pada tempatnya. Betul sekali. Itu adalah yang langkah yang kedua, mengubah menjadi kalimat yang positif. Ya, betul. Lanjut. Terus bawah langkah 1 sampai langkah 5 sesuai yang ada di kertas. Ya. Betul. Ya, ini baru langkah pertama. Kalau yang di kelas 2 ini ya, langkah pertama ditulis dulu peraturan. Ya, boleh.
Ya, langkah pertama adalah merumuskan peraturan kelas. Terus yang peraturan tadi dituliskan pada sticky notes yang ada di Bapak Ibu masing-masing kelompok. Di kelas 1 sudah sampai pada langkah yang kedua. Di kelas 4 sudah sampai pada langkah yang pertama. Ya, langkah 1 peraturan kelas. Ya, dirumuskan boleh 3, boleh 5, boleh 10. Biasanya peraturan itu diawali dengan dilarang, kemudian tidak boleh, kemudian ada juga wajib begitu. Ya. Yang ketiga itu adalah menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Setelah tadi diubah menjadi kalimat positif, kemudian akan ada nilai kebajikannya. Misalnya, datang tepat waktu, berarti ya nilai kebajikannya adalah disiplin gitu. Jadi setiap peraturan nanti masing-masing akan dicari kalimat positifnya dan juga nilai dari kebajikan. Ya, betul. Betul, diubah. Ini adalah rambu-rambunya, bisa diubah ke kertas plenonya masing-masing. Ini ditulis di sticky notes-nya, kemudian ditempelkan di situ. Satu-satu, terus nanti bisa ditempelkan di kertas plenonya. Ya, kalau yang dari kelas 5 ini ada apa saja untuk yang peraturan kelasnya? Ini peraturan kelasnya ada dilarang mendengar dengan teman, terus kemudian dipisahkan dengan teman, dilarang berkata kotor, berbicara dengan sopan, dilarang membuang sampah sembarangan, yang ini diganti menjaga kebersihan. Terima kasih. Itu adalah peraturan kelas yang dirumuskan oleh KGB kelas 5. Kemudian sudah masuk ke langkah yang kedua. Untuk yang kelas 2 sudah sampai di langkah yang keberapa? Langkah kedua. Setelah peraturan dibuat, dituliskan, kemudian diubah menjadi kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif. Kalimat yang positifnya menghilangkan kata dilarang. Kemudian yang ketiga, dari peraturan tadi kemudian diubah menjadi kalimat positif, akan diklasifikasikan, dimasukkan dalam nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Masuknya apa disiplin, apa jujur, apa sopan, atau ramah gitu. Kemudian yang keempat, gambaran perilaku. Gambaran perilaku itu ada dua, ada tabel T dan tabel G. Untuk tabel T, sesuai rambu-rambu itu, tabel T itu adalah ada tampak seperti dan tidak tampak. Kalau tampak seperti itu, pilih satu yang dilakukan. Kalau yang tidak tampak itu yang dilanggar. Misalnya, pilih satu tadi dilarang membuang sampah. Kemudian yang kedua, kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian untuk gambaran perilakunya tampak seperti, kalau yang positif berarti siswa membuang sampah di tempat sampah. Untuk yang tidak seperti atau tidak tampak seperti, siswa membuang sampah sembarangan. Tampak seperti itu yang baik yang dilakukan. Kalau yang tidak tampak seperti itu yang tidak dilakukan atau yang jelek begitu. Boleh di bawahnya, boleh di sampingnya. Bisa dituliskan nanti satu persatu dari setiap langkahnya.
dibuat tabel T dan tabel Y. Untuk tabel T sudah bisa ya Bapak Ibu. Tabel T itu untuk yang tidak tampak dan tampak seperti. Kalau tampak seperti itu yang bukan, tidak tampak seperti tidak tampak seperti itu yang jelek yang dilakukan oleh siswa. Jadi tidak tampak sikapnya. Ada peraturan kelas, tidak boleh membuli teman. Nah, kalimat positifnya berarti apa dengan teman? Saling menghargai dengan teman. Itu kalimat positifnya. Tidak boleh berubah menjadi kalimat yang positif dari nilai kebajikan. Kelas 6 sudah sampai langkah ketiga, nilai kebajikan. Nilai kebajikan, nilai yang sesuai, apakah sopan, ramah, rukun, tanggung jawab, peduli, sesuai dengan kalimat positif yang dituliskan. Menyayangi, berarti nilai kebajikannya apa? Ya saling menyayangi, saling menghormati, bisa. Boleh 5? Boleh 3? Kalau mau 10 juga boleh, tapi sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya. T itu sesuai huruf T, jadi ada yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian ada tabel Y. Tabel Y itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk terdengar itu biasanya anak-anak bagaimana saat melakukan tindakan itu. Terdengarnya bagaimana, misalnya ada ajakan untuk membersihkan kelas, membuang sampah, begitu. Kemudian kalau yang terlihat itu terlihatnya bagaimana? Kalau membersihkan sampah atau membuang sampah pada tempatnya, berarti yang terlihat ruangannya menjadi bersih. Ruangannya terlihat bersih. Kemudian perilakunya, supaya ruangan itu bersih, maka perilakunya adalah menyapu, kemudian saling melakukan piket kelas, begitu. Itu adalah perilaku yang terlihat dari tabel Y. Ada tabel T dan juga ada tabel Y. Sudah sampai di langkah yang keempat, ada tabel T sudah. Tabel T membentuk huruf T. Kemudian tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Pilih salah satu yang terdengar, misalnya datang tepat waktu. Yang terdengar apa? Misalnya bel berbunyi. Iya. Kemudian tabel T itu adalah yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti itu yang baik yang dilakukan. Kalau tidak tampak seperti itu berarti yang tidak dilakukan. Misalnya tampak seperti tadi, misalnya memilih membuang sampah pada tempatnya, berarti tampak seperti siswa membuang sampah di tempat sampah. Atau kalau yang datang tepat waktu, berarti tampak seperti siswa datang ke sekolah sebelum jam pelajaran. Nah, itu adalah yang merupakan tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk yang tidak tampak berarti siswa terlambat datang ke sekolah. Kalau yang tabel T sudah semuanya Bapak Ibu dari kelompoknya masing-masing sudah sampai kelas 6, sudah sampai tahap keberapa? Tahap keempat. Yang tahap keempat, tabel T-nya tidak tampak seperti dan tampak seperti. Pilih salah satu yang tampak seperti. Misalnya membuang sampah bisa, dilarang berkata kotor. Pilih salah satu yang sudah dimasukkan dalam nilai kebajikan. Misalnya bersikap sopan, berarti tampak sepertinya siswa berbicara dengan sopan. Tidak tampak seperti siswa seenaknya sendiri.
Jadi tampak seperti itu yang baik. Kalau yang tidak tampak seperti itu yang buruk yang dilakukan siswa. Dipilih salah satu, kemudian dibuat untuk yang tabel T-nya antara tampak seperti dan tidak tampak seperti itu. Tampak seperti yang baik, kemudian yang tidak tampak seperti itu adalah hal yang buruk yang dilakukan siswa, tapi sebisa mungkin itu dihilangkan. Kemudian langkah 4 sudah. Langkah kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berarti ada guru, ada siswa. Di mana nanti silakan dituliskan peran guru dan peran siswa, atau tanggung jawab guru dan tanggung jawab siswa. Guru tanggung jawabnya apa? Perannya di sekolah atau di kelas apa? Kemudian ada dari siswa tanggung jawabnya apa? Setelah itu ada yang kedua, ada perannya apa? Ya, misalnya kalau yang peran guru berperan waktu di sekolah bagaimana? Harus mengajar dan mendidik siswa dengan baik. Kemudian bisa menilai hasil pekerjaan siswa, tanggung jawab guru. Ada peran atau tanggung jawab guru yang lainnya, bisa dituliskan di situ. Boleh 2, boleh 3, atau monggo sesuai dengan diskusi dari setiap kelompok masing-masing. Dari KGB kelas 5 sudah sampai di tahap apa? Tahap 4. Yang kelas 3 sudah sampai di tahap yang keberapa? Tahap ketiga, anjir. Kemudian yang di kelas 2 sudah sampai di langkah yang kelima nih. Ada peran guru dan juga ada peran siswa. Bisa peran, bisa tanggung jawab. Tabel ini yang di kelas 6 baru sampai di langkah yang keempat. Tabel Y terdengar, misalnya dipilih tadi yang tidak tampak seperti apa. Langkah 6, Bu. Yang terdengar, misalnya saat itu bertengkar dengan teman, yang terdengar apa? Yang terdengar siswa saling bagaimana? Ya, berkata kotor. Kemudian yang terlihat siswa saling memukul satu sama lain. Tapi itu yang diambil adalah yang baik. Berarti tabel Y yang terdengar yang baik itu yang seperti apa? Yang baik yang seperti apa? Yang mencerminkan dari keyakinan kelasnya. Tabelnya ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Pilih yang baik yang sudah dimasukkan dalam nilai kebajikan atau dari nilai keyakinan kelas secara universal. Ya, yang selesai pertama kali siapa? Dari KGB kelas 5. Monggo nanti bisa dibacakan, bisa dipresentasikan. Yang di sebelah sini sudah selesai. Monggo silakan, bisa satu orang maju perwakilannya atau semuanya juga boleh. Monggo, siapa dari kelas 5 sudah selesai? Kelas 1 menyusul, kelas 4 juga, kelas 6 OTW dan kelas 3 dan kelas 2 pun juga. Monggo, siapa? Mas Indra. Iya, Janokonya kelas 5 ini. Langkah 6 enggak, Bu? Ya, langkahnya sampai 6. Yang ke-6 itu nanti akan dirumuskan kayak
keyakinan kelasnya. Saya misalnya apa? Saya akan bertanggung jawab membersihkan kelas. Ada nilai kebajikan yang baik. Mbak Laili, silakan maju ke depan untuk mendampingi Mas Hendra. Silakan. Iya, ini yang dilakukan oleh KBP dari kelas 5 yang pertama berhasil untuk menyelesaikan implementasi budaya positif melalui praktek keyakinan kelas. Monggo. Ya, nanti kita akan evaluasi bersama, kita diskusikan yang telah dibuat dari KGB kelas 5. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan KBB kelas 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi budaya positif melalui praktek keyakinan kelas. Yang pertama ada peraturan kelas, ada kita membuat dilarang mengejek teman. Yang kedua, bersihkan kotor. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, dilarang datang terlambat. Dan yang kelima, dilarang bertengkar dengan teman. Kemudian mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Di antaranya saling menghargai teman, berbicara dengan sopan, menjaga kebersihan, wajib datang tepat waktu, dan rukun dengan teman. Kemudian langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ini ada nilai-nilai kebajikannya: menghargai, sopan, tanggung jawab, disiplin, dan rukun. Untuk tabel T, yang tampak seperti datang tepat waktu, yang tidak tampak terlambat datang. Tabel Y, yang terdengar mari kita masuk kelas, yang terlihat tertib di kelas, dan berperilaku berbaris dengan rapi. Kemudian peran guru menilai tugas siswa, mengajar dan mendidik siswa. Peran siswa memperhatikan pelajaran dengan baik dan menghormati guru. Demikian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk KGB kelas 5 ya. Bisa sudah difoto? Bisa ditambah di sana? Iya, ya, monggo satu lagi. Satu lagi karena yang pertama Mas Hendra mendapatkan donat. Lagi ya? Oke, lagi. Satu lagi, monggo. Dari kelas berapa? Dari kelas 2 sudah? Kelas 6? Kelas 1 mungkin? Dari kelas 1? Yuk, satu perwakilan. Ya, dari kelas 1 sudah membuat implementasi budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Ini dari KGB kelas 1 ya, implementasi budaya positif melalui praktek keyakinan kelas. Untuk peraturan kelasnya ini kami membuat 4. Yang pertama, dilarang datang terlambat. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, dilarang makan saat pelajaran. Yang keempat, tidak membuat gaduh di kelas.
Terus kalimat positifnya yaitu datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, makan saat jam istirahat. Dan yang keempat, memperhatikan guru saat mengajar. Untuk nilai kebajikannya ini ada disiplin, tanggung jawab, sopan, dan disiplin lagi. Untuk tabel T-nya yang tampak seperti ini, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, makan saat istirahat, dan memperhatikan guru saat mengajar. Untuk yang tidak tampak seperti datang terlambat, membuang sampah sembarangan, sama yaitu tadi membuat gaduh di kelas. Untuk tabel Y-nya yang terdengar bel berbunyi, perilaku yang terlihat anak-anak datang sebelum bel berbunyi, perilakunya berbaris dan rapi. Untuk peran guru, yang pertama mengajar dan mendidik siswa dengan baik, yang kedua menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Untuk peran siswanya menaati peraturan dan memperhatikan saat pembelajaran. Ini dari kelas 1. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk KGB kelas 1 yang sudah berhasil membuat implementasi budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang lainnya sudah semuanya, J? Sudah, J? Sudah dilakukan semuanya? Nah, dari yang sudah dilakukan ini nanti bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan dan juga ada keyakinan kelas. Lanjut. Untuk selanjutnya dari keyakinan kelas yang telah dibuat itu dan dirumuskan bersama, kemudian disepakati oleh seluruh siswa yang ada di kelas, bisa dengan cap jempol, bisa dengan tanda tangan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu bisa dipajang di kelas masing-masing. Apa gunanya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini? Mengingatkan siswa akan keyakinan yang telah dibuat dari dirinya sendiri. Ketika dia akan melakukan kesalahan, akan diberikan sesuatu untuk meyakinkan, mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Selanjutnya akan dibuat untuk yang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut. Untuk yang restitusi, tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Mereka akan berkolaborasi dengan seluruh murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini adalah segitiga restitusinya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan mungkin ini sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu, atau mungkin ada yang belum, bisa coba dipraktekkan juga, bahwa untuk langkah pertama tentang segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, memanggil anak yang memiliki mungkin atau melakukan kesalahan, kemudian setelah itu diyakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan untuk mengembalikan identitasnya. Kemudian langkah yang kedua setelah itu adalah validasi kebutuhan. Ditanyakan latar belakang mengapa kok dia bisa melakukan kesalahan itu atau tindakan itu, alasannya apa. Kemudian siswa diminta untuk mencari jalan keluar, menanyakan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi siswa diharapkan bisa mencari jalan keluar atau solusi, tapi tetap dengan bimbingan guru supaya mereka sadar akan apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini menanyakan kembali dari nilai-nilai yang telah disepakati. Nilai-nilai keyakinan kelas itu apa saja nilai kebajikannya. Kemudian diingatkan kembali ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah dari proses segitu yang ingin diungkapkan. Kalau tidak, nanti akan dibagikan sebuah refleksi monggo zaman sesuai dengan apa yang telah mereka miliki, bakat minatnya, potensinya seperti apa, dan zaman adalah teknologi yang sekarang bisa dimanfaatkan, perkembangan zaman dulu untuk mencapai dan mewujudkan visi sekolah. Jadi hari ini kita sudah mempelajari disiplin positif, kemudian ada
teori motivasi, hukuman penghargaan, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah tentang budaya positif. Monggo setelah ini mungkin ada hal baik yang bisa dipraktekkan, diimplementasikan di sekolah atau di kelas panjenengan, silahkan. Monggo kalau ada sesuatu yang baik bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang positif. Next. Baik, terima kasih Bapak Ibu, guru hebat semuanya atas waktu yang telah diberikan dari kami, perwakilan dari KGB kelas 4 untuk diseminasi budaya positif. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan pengetahuan atau sesuatu yang baik untuk kita semuanya menjadi pribadi yang positif dan menguatkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya tanya jawab dan usulan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya